definisi saya sebutnya sebagai toxic epistemology. Epistemologi yang beracun, fenomena predatory parliament, parlemen pemangsa. Parlemen pemangsa itu biasanya muncul dari kelompok-kelompok yang menguasai parlemen, khususnya di era Pak Jokowi, yang meninggalkan kondisi ekonomi yang carut marut. Nggak perlu mengikuti perilakunya Jokowi lah ya. Jokowi itu kan selalu menjadikan proyek-proyek presiden sebelumnya itu sebagai bahan ledekan. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua, jauh-jauh datang dari Singapura. Profesor Dr. Zulfikar Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, beliau ini adalah sosiolog ya dari Nanyang Technological University of Singapore ya. Ya, betul sekali, Bang. Prof, ya. Ini kan kalau kita lihat ada fenomena atau yang cukup menarik hari-hari kita lihat di negeri kita ya. Orang udah kesulitan dimakan, rakyat udah banyak yang kelaparan, betul. Ekonomi semakin terpuruk, tapi di lain pihak ada tontonan yang kurang menarik menurut saya, Prof. Anggota DPR itu mempertontonkan arogansi, tidak empati dengan menaikkan gaji mereka, tunjangan mereka dinaikkan. Pokoknya macam-macam tuh tunjangan yang mereka buat untuk mereka sendiri. Mereka memutuskan diri untuk mereka sendiri. Ada tunjangan kontrak rumah 50 juta per bulan. Betul, bahkan ada tunjangan beras. Astagfirullah, 12 juta. Belum lagi yang gaji begitu dan joget-joget lagi tuh. Dipertontonkan di halayak rame ya. Kalau menurut Prof nih sebagai seorang sosiolog, apa sih yang sedang terjadi sebenarnya di negeri kita ini? Yang saya lihat itu dari kacamata sosiologi adalah terjadinya diskoneksi ya antara ruang politik dan ruang publik. Ruang politik elit ya khususnya, di mana orang-orang yang berada di Senayan ini itu berada dalam satu ruang tertutup dan merasa mereka adalah kelompok yang bisa melakukan apa saja. Dan mereka tidak punya semacam empati yang terkoneksi dengan realitas sosial yang ada di luar gedung DPR gitu. Dan ini tidak lain akibat dari sistem politik kita yang masih sangat didominasi oleh elitisme, baik di partai politik maupun di kalangan pemerintah ya, yang mengambil kebijakan dan mengalokasikan budget-budget untuk kepentingan mereka gitu. Jadi diskoneksi ini yang menurut saya yang sedang coba dilabrak oleh para netizen dan ya generasi muda sekarang gitu. Iya, karena kan kalau kita lihat ini kan ada situasi yang sangat memprihatinkan hari ini. Belum lagi kalau kita bicara ada kebijakan kenaikan PBB itu di beberapa daerah, misalnya di Pati yang menimbulkan huru-hara. Betul. Dan di kampung Prof juga mungkin di Kabupaten Bone kalau nggak salah. Iya, bahkan terjadi huru-hara di sana, ada beberapa orang ditangkap. Ya. Itu kan kalau kita lihat cerminan peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa daerah ini adalah cerminan bahwa memang masyarakat ini lagi kesulitan. Ya. Tapi di lain pihak penguasa atau kekuasaan itu tidak melihat kesulitan yang dialami oleh rakyatnya. Dia dengan serta-merta seenaknya saja mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurut saya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, bahkan bertentangan dan bahkan menyulitkan kalau menurut saya. Saya ingin sedikit ke belakang ya Prof ya. Kalau kita lihat kan kejadian-kejadian seperti ini memang sebelumnya pernah terjadi, tapi kemudian ada pemerintahan-pemerintahan yang mencoba memperbaiki kan. Mencoba mengeliminir kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Tapi kemudian sekarang terulang lagi. Dan menurut saya kok penyakitnya kayaknya berulang-berulang. Pertanyaan saya Prof, apakah situasi seperti sekarang ini ya, kan kalau kita lihat ini banyak orang mengatakan apa ya, di negara kita ini kekuatan legislatif itu luar biasa dominannya. Sehingga ada istilah legislatif heavy gitu ya. Seolah-olah dia berkuasa gitu ya. Mau seenaknya aja. Apa kalau di negara-negara lain ini mencerminkan parlemennya seperti ini? Kalau kita lihat misalnya Swedia itu kan sama sekali legislatifnya, parlemennya itu adalah parlemen yang betul-betul mewakili rakyat. Betul. Representasi dari rakyat. Cara hidup juga mereka itu cara hidup rakyat yang biasa.
Kira-kira gimana Prof? Saya kira ada kaitannya sama kedewasaan sistem demokrasi di negara-negara Eropa ya. Kalau kita lihat sejarah demokrasi di negara seperti Swedia, Denmark, atau negara-negara Skandinavia secara umum, mereka sudah memulai itu sejak abad 19. Dan itu dimulai dari pergerakan kelompok-kelompok pekerja, kelompok-kelompok buruh, kelompok-kelompok pelajar yang begitu kuat sehingga mereka akhirnya mampu membentuk satu sistem demokrasi yang bisa mengontrol pemerintah secara ketat, ya kan. Nah di Indonesia kan kalau kita lihat memang ada dua sisi masalah yang saya lihat gitu ya, Bang ya. Di satu sisi kita lihat pemerintah ini kan sebenarnya memiliki satu sistem kebijakan yang berlandaskan pada sistem pengetahuan. Tetapi sistem pengetahuan yang dipakai itu dalam definisi saya sebutnya sebagai toxic epistemology. Epistemologi yang beracun. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan, Bappenas dan sebagainya itu mengukur dan menggunakan indikator-indikator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan apa yang mereka bisa lihat. Tapi begitu banyak fakta-fakta dan realitas sosial yang tidak bisa dideteksi oleh epistemologi mereka, tidak bisa dikenali oleh alat-alat ukur mereka gitu. Nah itu yang kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak bisa merespon permasalahan yang ada di masyarakat. Saya sebutnya sebagai toxic epistemology. Kenapa? Karena permasalahan ini terus berlangsung, tetapi kemudian tidak ada keinginan untuk merefleksikan atau mengkritisi apa yang sudah dilakukan selama 10-15 tahun ke belakang gitu. Dan situasi yang terjadi di Bone, di Pati, dan mungkin akan terjadi di daerah-daerah lain, itu kan akibat dari satu kebijakan top down dari atas, di mana kita bisa lihat pemerintah Prabowo melakukan efisiensi, kemudian mengambil atau mengurangi jatah pemerintah daerah, dan akhirnya pemerintah daerah tidak punya opsi lain ya kan untuk menambah revenue pendapatan daerah dan akhirnya masyarakat lah yang dijadikan korban kan untuk apa namanya menutup biaya-biaya operasi dari pemerintah itu gitu. Tapi kalau kita lihat memang apa yang terjadi sekarang tidak lepas dari perilaku pemerintah 10-15 tahun sebelumnya gitu, khususnya di era Pak Jokowi yang meninggalkan kondisi ekonomi yang carut marut. Utang besar gitu ya? Utang besar menumpuk, kemudian beberapa proyek-proyek infrastruktur yang punya potensi mangkrak yang sangat tinggi, ya. Belum lagi kondisi industri kita yang menurun, ya. Kemudian proyek digitalisasi itu yang cuma menghasilkan skandal, ya kan. Jadi ini adalah saya kira resultan dari sistem kebijakan yang ditopang oleh yang saya sebut tadi toxic epistemology, ya, yang kemudian akhirnya menghasilkan kondisi yang meresahkan masyarakat. Cuma kekhawatiran saya gini, Bang, situasi ekonomi ini kan sekarang sedang menurun ya, dan biasanya masyarakat Indonesia itu punya daya tahan atau resiliensi yang sangat tinggi. Ya kan? Itu menarik ya? Iya kan, memiliki daya resiliensi atau daya tahan atau resiliensi yang tinggi. Sehingga dia apa-apain pun juga mereka masih sabar, bersyukur dan sebagainya. Nah, ini kalau di dalam ilmu sosiologi bencana ini yang kita sebut sebagai slow disaster, bencana lamban. Bencana lamban yang terjadi pelan-pelan, ya, kemudian akhirnya masyarakat mencoba beradaptasi. Tetapi kita akan sampai satu titik di mana ketika bencana ini itu udah sangat dalam, dia bisa meledak. Seperti tahun 98 kira-kira gitu. Salah satunya itu, ya. Dan meledaknya itu di luar dari ekspektasi kita gitu. Dan kemungkinan tidak bisa dikanalisasi gitu. Dan ya kalau misalnya itu terjadi sudah terlambat untuk melakukan dialog, diskusi atau berbicara dengan publik karena publik sudah terlanjur marah. Apa yang ada di Pati dan di Bone itu adalah letupan-letupan kecil dari satu potensi ledakan yang sangat besar kalau misalnya ini tidak direspon dari sekarang, gitu kan. Jadi kondisinya memang dari aspek pemerintah ya tadi saya bilang sistem kebijakan yang
tidak mampu mendeteksi permasalahan-permasalahan real yang ada di masyarakat. Yang muncul kemudian akhirnya indikator-indikator yang hanya menyenangkan pemerintah kan, pertumbuhan 5,12%, kemudian jumlah kemiskinan menurun dan sebagainya, semuanya bermain di angka-angka. Ya. Padahal katanya pertumbuhan ekonomi 5,1% itu katanya nilai yang bisa diperdebatkan, tidak valid. Sangat, ya betul karena data-data yang dipakai itu juga bisa dipertanyakan gitu kan, karena ada beberapa data menurut beberapa peneliti itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu kan. Nah itu di satu sisi Bang ya, jadi kita berhadapan dengan satu sistem pemerintahan yang masih didominasi oleh sistem kebijakan berbasis toxic epistemology tadi. Gitu. Di sisi lain kita berhadapan juga dengan parlemen yang seperti saya bilang tadi mengalami diskoneksi empati ya terhadap realitas sosial. Kenapa ini terjadi? Ada satu fenomena yang saya sebut sebagai fenomena predatory parlemen. Ya. Jadi ini yang kita lihat di DPR itu adalah parlemen pemangsa. Ya, parlemen pemangsa itu biasanya muncul dari kelompok-kelompok yang menguasai parlemen. Yang mayoritas gitu. Yang mayoritas, lalu kemudian menggunakan otoritas mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Mereka disebut sebagai pemangsa karena ya begitu ada kesempatan, ada peluang mereka ambil. Jadi ini dua kondisi menurut saya yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan itu berbahaya, Prof ya? Oh sangat berbahaya, sangat berbahaya karena kita nggak tahu masyarakat ini sabarnya sampai kapan. Ya kan kita nggak tahu abang-abang yang jual bakso, kemudian pengusaha-pengusaha UMKM yang semakin hari dagangannya semakin menipis, tingkat keuntungannya, lalu kemudian biaya hidup semakin tinggi, biaya sekolah anak juga semakin tinggi. Kita nggak tahu kapan mereka bisa sabar. Ya, sampai kapan gitu. Kan tadi menarik nih, Prof Fikar katakan bahwa ini kan apa yang terjadi sekarang ini adalah buah atau legacy yang diwariskan. Ya. Legasi yang dibuat oleh Jokowi dan jadi ada kerusakan ekonomi ya yang mau tidak mau harus ditanggulangi dan harus dijalani oleh Pak Prabowo. Ya. Kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi di Pati maupun di Bone itu adalah buah daripada kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan pusat untuk melakukan efisiensi. Betul. Karena negara kita sedang mengalami kesulitan ekonomi ya. Tapi sayangnya menurut saya efisiensi yang dilakukan pemerintahan pusat itu adalah efisiensi yang menurut kacamata saya nih Prof, tidak adil. Kenapa tidak adil? Seharusnya kalau menurut bayangan saya efisiensi itu harus dilakukan di tingkat pusat. Betul sekali. Merampingkan kabinet, merampingkan wamen meniadakan lembaga-lembaga yang tidak terlalu bermanfaat, terus mengurangi acara-acara yang seremoni. Tapi ini kan dikurangi justru transfer dana ke daerah. Betul sekali. Dikurangi akhirnya apa? Misalnya kabupaten tertentu yang sudah kekurangan transfer dari pusat dan kebetulan misalnya bupatinya adalah orang yang tidak terlalu pintar, Prof, maka dia tidak punya kreativitas, dia tidak punya inovasi. Satu-satunya jalan yang dia bisa lakukan untuk menanggulangi kesulitan ekonomi itu dia lihat nih, apa nih yang gampang, dia lihat aja di medianya, oh ini kasih naik PNBP. Kira-kira seperti itu, Prof ya? Ya, saya setuju sekali dengan Bang Abraham tadi ya. Walaupun mungkin saya punya istilah lain. Kalau tadi Bang Abraham bilang tidak adil, kalau saya efisiensinya tidak konsisten. Dia mencoba efisien di satu aspek, tapi tidak efisien di aspek yang lain. Nggak konsisten. Tidak konsisten kan? Ya katanya mau mengurangi biaya operasional pemerintah, tapi kabinetnya gemuk, obes kan. Lalu kemudian banyak jabatan-jabatan yang tidak perlu sebenarnya gitu. Terus belum lagi program-program yang luar biasa besar biayanya kan, seperti makanan bergizi gratis ya, kemudian koperasi merah putih itu kan ratusan triliun kan, padahal uang ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang jauh lebih produktif kan. Dan itu bisa ditunda ya seharusnya? Oh iya, bisa ditunda dan bisa di scale down, bisa dikecilkan skalanya gitu kan. Cuma ya itu tadi pertimbangan yang dipakai itu sangat bias terhadap kepentingan pemerintah di dalam mengalokasikan anggaran gitu. Di sisi lain juga kalau
kita lihat pemerintah daerah memang bisa kita bilang mereka tidak punya kreativitas, tetapi juga di sisi lain mereka punya keterbatasan otoritas. Iya kan? Ya, misalnya pemerintah daerah di Bone ya, kalau misalnya mereka mau mencoba mencari revenue dari investor, mereka nggak punya otoritas untuk menerima investasi dari luar gitu. Itu kan harus diurus oleh pemerintah pusat juga kan. Jadi satu-satunya jalan ya itu memanjaki rakyat gitu, karena otoritasnya di situ gitu. Cuma mereka mau kreatif gimana pun juga biaya budget mereka juga terbatas, SDM mereka terbatas. Jadi jalan pintas. Oke, Prof, kan menarik nih tadi Prof katakan bahwa sebenarnya ini ada efisiensi yang tidak konsisten ya istilahnya. Betul, ya. Harusnya kita bisa melakukan efisiensi di tingkat pusat atau kebijakan-kebijakan yang dianggap terlalu boros gitu. Betul. Misalnya tadi Prof sempat singgung apa tuh Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis yang bisa ditunda mungkin. Betul. Apakah menurut Prof program-program seperti makan bergizi gratis itu bisa ditunda atau sebaiknya bagaimana? Oke, kalau untuk MBG sebenarnya saya nggak ada masalah karena ini program sangat penting. Di luar negeri kan juga ada ini. Oh, di luar negeri di mana-mana ada, ya kan? Cuma yang jadi masalah adalah skala dari program ini itu sangat besar. Kalau kita bandingkan di Amerika Serikat ya, yang melakukan program yang sama sejak tahun 46, ya, budget yang dikeluarkan itu hanya 0,2% dari APBN mereka. Sementara pemerintah Prabowo sekarang itu 4%. Hampir 5%. Belum lagi tahun depan mereka mau naikkan sampai sekitar 200 atau 300 triliun gitu ya. Itu bisa naik sampai 9% gitu. Padahal sebenarnya proporsi alokasi seperti ini itu bisa dipakai untuk hal-hal yang jauh lebih produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih lebih merata. Ya kan? Belum lagi proyek-proyek urban yang saya kira sangat penting dilakukan di beberapa daerah supaya terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi gitu. Ya kan? Tapi ya seperti saya bilang tadi, program MBG ini oversize, overscale dan overrated gitu. Gitu. Jadi ini yang mestinya harus dievaluasi ya? Harus dievaluasi. Kalau tujuannya sih saya setuju. Ini penting banget. Ini penting. Bahwa dia punya dampak untuk meningkatkan kemampuan belajar anak-anak itu tidak bisa disangkal gitu. Tapi skalanya ini gitu. Belum lagi kita bicara tentang manajemen dari program ini yang carut marut, di mana kita bisa lihat ada ratusan anak-anak yang keracunan gitu, ya kan? Kata salah satu menteri, yang mereka belum terbiasa aja makan. Selalu direspon dengan hal-hal komunikasi yang kurang positif. Betul. Padahal ini kan masalah gitu. Jadi ya mestinya tidak seperti itu. Tapi kembali lagi tadi Bang, MBG ini itu memang harus dievaluasi. Gitu. Jadi harus dievaluasi secara total ya. Betul. Oke, Prof Fikar. Ya. Ini kan kalau kita lihat efisiensi yang harus dilakukan di tingkat pusat itu kan harus sifatnya lebih masif ya. Betul. Agar supaya itu lebih bisa konsisten yang tadi seperti Prof Fikar katakan. Kalau menurut Prof Fikar nih, apa sih yang harus dilakukan pemerintahan pusat supaya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu lebih kepada yang sifatnya menurut saya itu lebih berdampak ke masyarakat ya. Tidak bombastis gitu. Betul. Bukan sebagai program-program yang kayak mercusuar begitu. Apa yang harus dilakukan, Prof? Wah, itu pertanyaan cocok buat menteri itu. Kira-kira maksudnya sekilas. Atau bagaimana cara mengevaluasinya? Tapi sebenarnya simpel aja. Simpel. Kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir, ya kan, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu sebenarnya ada benarnya. Dalam arti gini, beliau itu fokus sama infrastruktur. Bukankah itu pemborosan? Enggak. Membangun infrastruktur itu hal yang sangat fundamental di setiap negara yang mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Amerika melakukan itu abad 19, Cina melakukan itu 40-50 tahun yang lalu, Eropa jauh sebelumnya kan. Jadi membangun infrastruktur itu udah benar. Tetapi yang jadi permasalahan adalah infrastruktur mana yang dibangun, bagaimana membangunnya, skema finansialnya seperti apa. Ini yang berantakan. Oh, berarti Prof mau katakan harusnya dilihat dari skala prioritas infrastruktur. Betul sekali. Nah, itu. Nah, di sisi lain ada satu kondisi juga yang semakin memprihatinkan, di mana
Indonesia ini kan negara besar ya, penduduknya 250 juta. Tidak ada negara besar di dunia ini, Bang, yang mampu mencapai tingkat kesejahteraan tinggi tanpa industri. Kalau misalnya negara kita cuma 20 juta, ya kan, kita bisa makmur lah dengan sektor pariwisata misalnya, atau sektor UMKM. Tapi dengan penduduk 280 juta, kita butuh industri. Karena industri itulah yang menghasilkan lapangan pekerjaan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kemudian akhirnya revenue bisa dipakai untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas publik oleh pemerintah gitu. Nah, masalahnya industri kita itu mengalami penurunan, istilahnya itu deindustrialisasi sudah 20 tahun terakhir. Sudah selama 20 tahun. Dan ini yang tidak diberi perhatian serius oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu sangat termanjakan atau mungkin sangat udah terjebak di dalam sektor ekonomi ekstraktif, ya kan? Sektor ekonomi ekstraktif, misalnya tambang, kemudian sawit, yang terakhir tuh laut yang dipagerin, itu kan sektor-sektor ekstraktif itu kan sektor-sektor ekonomi yang cuannya tuh gede, mengandalkan sumber daya alam. Betul, ya? Dan modalnya itu sedikit. Oke, nggak perlu inovasi, nggak perlu bikin perusahaan gede, kemudian nggak perlu SDM pinter. Orang goblok pun bisa jalan. Tinggal gali, ya kan? Tinggal potong pohon di hutan, gitu. Nah, jadi ini adalah sektor ekonomi yang sangat menggiurkan, memang karena gampang dilakukan, cuannya gede, tetapi yaitu dampak terhadap generasi ke depan dan lingkungan itu luar biasa rusaknya. Jadi Prof. Fikar mau katakan sebenarnya industri ekstraktif itu yang mengandalkan sumber daya alam itu bukan blessing ya, bukan karunia buat kita ya. Itu justru kutukan. Ada negara yang mampu mengelola sumber daya mereka dengan baik sehingga akhirnya bisa kaya, ya kan? Jadi sumber daya alam itu sebenarnya bukan kutukan, bukan curse juga. Tergantung bagaimana kita mengelolanya gitu. Jadi kutukannya itu bukan datang dari sumber daya alam, tapi dari bukan blessing, orangnya. Bukan curse juga ya. Betul. Tapi bagaimana cara kita orangnya, institusinya ya, kalau misalnya pakai istilah KPK, institusinya, lembaganya. Ya kan, kalau lembaganya itu korup, lembaganya itu tidak transparan, lembaganya itu didominasi oleh kepentingan oligarki, ya udah sektor-sektor yang cuannya gede dan gampang ngerjainnya ini yang akhirnya menjadi prioritas kebijakan pemerintah gitu. Sementara sektor industri yang membutuhkan inovasi tetapi punya efek jangka panjang yang jauh lebih baik, lalu kemudian menciptakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih banyak, itu akhirnya terpinggirkan. Dan ini terjadi di Indonesia selama 20 tahun terakhir, Bang. Dan itu yang menjadi kondisi yang memprihatinkan ketika kita lihat program-program yang didorong oleh Pak Prabowo saat ini, itu belum menyentuh permasalahan deindustrialisasi kita gitu. Ya mereka tentu mengatakan ya sekarang sudah ada Danantara, ya kan, Danantara mencoba melakukan investasi, tetapi belum ada roadmap yang jelas bagaimana permasalahan deindustrialisasi ini tuh bisa diselesaikan supaya industri kita bisa tumbuh kembali dan kemudian anak-anak kita ya, anak-anak Gen Z itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, ya tidak harus menjadi ojol driver gitu. Tidak kabur. Tidak kabur. Yang pintar tidak kabur ya, yang pas-pasan tidak harus menjadi kalau profesor ini bukan kabur, tapi dibutuhkan di luar negeri. Prof. Fikar, ini kan kalau kita lihat permasalahan begitu rumit ya, begitu crowded lah saya istilahkan, sehingga mungkin pemerintahan ini juga tidak bisa kita terlalu berharap bahwa dalam tempo ini kan belum 1 tahun betul. dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi. Ini butuh waktu. Tapi kita juga tidak bisa mendalilkan bahwa waktu itu, ya kan? Tapi harus ada upaya, harus ada terobosan kira-kira seperti gitu ya, agar supaya persoalan ini bisa teratasi dengan cepat nih. Kalau menurut Prof. Fikar nih, ini kan udah semakin, kalau saya lihat ini gejolak-gejolak itu semakin mulai berkobar ya, karena orang sudah sulit makan nih Prof di luar ya. Kalau kita lihat sudah mulai ada
kalau di netizen apa itu bubarkan DPR dan lain-lain sebagainya, itu rasa marah mungkin ya. Oh, ya. Rasa marah rakyat yang melihat kok ini kita nggak bisa makan tapi anggota DPR-nya bersenang-senang dan lain-lain sebagainya. Apa sih yang harus dilakukan anggota dewan nih dalam situasi seperti sekarang ini agar supaya bisa merasakan bahwa ini kan ada situasi efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintahan pusat. Kenapa dia tidak mengikuti juga garis-garis itu? Kan kalau misalnya sudah ada statement nih dari Pak Prabowo, kita harus melakukan efisiensi. Harusnya kan itu diikuti oleh lembaga-lembaga lain, termasuk legislatif, supaya ada keserasian gitu ya. Menurut Prof. Fikar nih. Sebenarnya kalau misalnya para anggota DPR itu punya empati dan punya daya nalar yang cukup baik, ya kan? Mestinya mereka mengambil sikap yang jauh lebih simpatik ya. Dengan mungkin menolak kenaikan tunjangan, dengan mungkin memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada generasi-generasi sekarang ya, dari aspek dialog politik dan sebagainya gitu. Tetapi yang kita lihat adalah kualitas anggota DPR yang seperti itu. Jadi saya sendiri agak skeptis, Bang. Kita mau bilang apapun, kita mau sarankan apapun, mereka nggak akan berubah. Mereka akan tetap seperti itu karena itu adalah kualitas dari parlemen kita yang saya sebut tadi predatory parlemen, ya kan? Cenderung pemangsa. Ya kan? Saya lebih berharap ke mahasiswa, anak-anak muda yang berada di luar DPR untuk melakukan perubahan dari luar gitu. Karena yang di dalam tidak akan berubah. Tapi masih bisakah kita harap itu, Prof? Perubahan-perubahan itu datang dari ekstra parlemen? Bisa saja. Ada presidennya kan. Kita punya pengalaman di mana desakan dari luar itu mampu mendorong perubahan di dalam, baik itu dalam bentuk undang-undang atau kebijakan tentang DPR-nya itu sendiri gitu. Tetapi akan jauh lebih penting jika keputusan itu diambil oleh pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif. Karena semua masalah kan ada di situ kan. Betul tadi Bang Abraham bilang bahwa ya ini kan belum setahun ya pemerintahan Prabowo. Jadi mungkin nggak fair untuk menilai sukses atau gagalnya Pak Prabowo. Tapi yang jadi masalah adalah skala waktu seperti apa yang kita harus pakai untuk menilai ini gitu. Masa kita tunggu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi? Saya khawatirnya ekonomi kita udah keburu kolaps. Ya kan tahun depan Prabowo akan mengambil utang baru untuk menutup utang yang lama. Gali lubang tutup lubang. Betul sekali kan. Dan ini kondisi yang sangat tidak sehat kan. Ya karena ada cara sistem kebijakan kita yang seperti saya bilang tadi terlalu didominasi loh epistemologi yang beracun tadi gitu ya. Yang hitungannya hanya untuk sektor-sektor tertentu saja gitu. Padahal banyak kepentingan atau kebutuhan publik yang jauh lebih penting yang mestinya diberikan perhatian oleh pemerintah gitu. Jadi harus ada skala prioritas ya. Betul. Di sisi lain kalau kita lihat memang kan pemerintahan Prabowo ini kan dibebani oleh kepentingan pemerintah sebelumnya kan. Nah, gimana caranya supaya Prabowo ini benar-benar bisa melesat dengan meninggalkan beban-beban yang ditinggalkan oleh Jokowi. Berarti Pak Prabowo tidak boleh melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi termasuk IKN ya? Nah, betul. Jadi kalau saya lihat sih memang pelan-pelan Prabowo ini sebenarnya mencoba mengurangi beban yang muncul dari proyek-proyek skala besar seperti IKN. Ya kan? Kita tahu Jokowi ini punya ambisi yang sangat tinggi tentang IKN ya, walaupun sebenarnya ambisi ini tidak didasari pada hitungan-hitungan teknokratis yang memadai. Sekedar nafsu saja gitu. Ingin buat legacy. Ingin buat legacy, tapi setiap politisi, setiap pemimpin itu wajar memiliki keinginan untuk meninggalkan legacy. Yang jadi pertanyaan legacy apa yang mau ditinggalkan dan bagaimana supaya legacy ini itu punya manfaat jangka panjang dan langsung menyentuh ke rakyat. Betul. Ya? Nah, Jokowi ini kan sangat naif. Ini legacy mercusuar mungkin. Betul. Ya? Dia ingin membuat
meninggalkan satu legacy dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Dan itu adalah kota, ya kan? Tapi dia nggak menghitung resiko finansialnya, dia tidak menghitung resiko lingkungannya, dia tidak menghitung resiko sosial politiknya gitu. Pokoknya dia punya nafsu saja. Saya mau bikin kota, kita pindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, itu sangat intuitif itu. Sangat intuitif, tidak ada studi kelayakannya yang solid gitu ya. Dan penunjukan lokasi juga tidak didasari pada perhitungan-perhitungan yang matang. Tidak ada riset yang didahului dengan sesuatu yang kira-kira bisa menjawab ya. Betul. Kalau kita lihat kan naskah akademik undang-undang IKN itu kan berantakan sekali ya. Kualitasnya itu bisa saya bilang buruk gitu. Oke, jadi menurut Prof. Fikar nih, kalau IKN nih, kita bicara dalam konteks IKN, ini sebaiknya dihapus saja, tidak dilanjutkan atau gimana nih? Memang sangat sayang kalau misalnya apa yang sudah dibangun sana yang sudah menghabiskan 90 triliun itu tidak dimanfaatkan. Ya mungkin kita nggak perlu mengikuti perilakunya Jokowi lah ya. Jokowi itu kan selalu menjadikan proyek-proyek presiden sebelumnya itu sebagai bahan ledekan gitu kan, kayak Hambalang gitu kan. Mestinya kan kalau misalnya dia bijak ya Hambalang diteruskan aja, udah terlanjur kan, jadi dibangun gitu. Nah ini yang sama dengan seperti di IKN, sebaiknya memang IKN itu dimanfaatkan tapi tidak sebagai ibu kota. Jadi dimanfaatkan, ada yang mengusulkan kemarin Nasdem sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Saya kira itu ide yang bagus ya. Bisa juga dipakai untuk beberapa kementerian, misalnya Kementerian Kehutanan dipindahkan ke sana aja satu kementerian, ya kan biar terpakai. Atau DPR aja dipindahkan di sana ya? Bisa juga, bisa juga kalau misalnya itu mau dipindah. Tapi kan di DPR itu kan harus di ibu kota. Oh gitu ya? Kan? Kalau kita pindahkan ke sana berarti kan dia nggak hidup mewah-mewah, enggak? Iya. Tapi intinya adalah proyek IKN ini sebaiknya dihentikan sebagai proyek ibu kota. Itu menurut Prof. Fikar ya? Iya. Jadi tidak ada lagi beban terhadap pemerintah sekarang dan masa ke depan dari pembangunan IKN ini. Karena gini Bang, kalau misalnya IKN ini mau dilanjutkan sebagai sebuah kota, biaya itu gede banget. Kita bisa belajar dari Brazil. Brazil itu membangun ibu kota baru tahun 1960. Yang namanya Brasilia. Jadi mereka memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Brasil, kalau kita pakai uang sekarang itu 1.700 triliun, Bang. 1.700 triliun. Dan tahu nggak apa yang dilakukan oleh pemerintah Brasil? Karena mereka nggak punya duit ya untuk menyelesaikan ini. Mereka cetak uang. Akhirnya Brasil itu kena inflasi 15 tahun. Karena dia cetak uang sendiri. Karena dia cetak uang. Untuk menanggulangi itu. Betul. Belum lagi kita lihat kota-kota negara-negara lain yang membangun ibu kota, misalnya Mesir. Mesir itu sudah menghabiskan 800 triliun untuk membangun sebuah kota 50 km dari Kairo. Belum selesai juga. Jadi kalau misalnya ini kita mau lanjutkan, pertanyaannya seberapa besar dan sampai kapan dia bisa siap. Dan kalaupun kita punya uangnya, Bang ya, kalaupun kita punya uang 2.000 triliun untuk membangun sebuah kota, pertanyaannya apakah itu worth it? Apakah itu bermanfaat untuk banyak orang? Apakah sebaiknya 2.000 triliun dipakai untuk disebar ke seluruh Indonesia gitu? Itu kan. Jadi menurut Prof. Fikar sebaiknya dihentikan aja. Sebagai ibu kota. Sebagai ibu kota. Terus gedung-gedung yang ada di sana dimanfaatkan aja supaya ada pihak dan lembaga yang punya tanggung jawab untuk merawat dan mengoperasikan gedung ini gitu. Sekarang kan biaya perawatannya IKN itu Bang, ya sekarang itu 1,3 triliun per tahun. Ya kan? Ini belum dipakai nih. Sekedar dirawat aja nih 1,3 triliun tuh. Itu menyedot anggaran yang luar biasa ya. Iya benar. Yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Nah, yang saya lihat ini Prabowo ini itu agak enggan mengatakan kita hentikan. Karena mungkin dia udah punya janji sama Jokowi ya. Tetapi kalau kita lihat alokasi anggaran itu semakin menurun. Ya, berarti dikecilkan. Memang dikecilkan kan. Bahkan kemarin kita sudah nggak merayakan 17 Agustus sana. Betul. Jadi 17 Agustus, perayaan 17 Agustus dipindahkan kembali ke Jakarta karena buat Prabowo
ini adalah peristiwa sakral, ya kan? Dan peristiwa sakral itu akan mengalami kekurangan makna ketika dilakukan di tempat yang tidak punya nilai sejarah dan tidak punya sejarah. Tidak punya nilai sejarah ya. Yang ada sana kan sejarah Jokowi aja gitu. Oke. Seperti itu gitu. Kalau kita lihat memang kembali lagi ke permasalahan infrastruktur ya, ya kan. Ada beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang seperti saya bilang tadi ya, perhitungan teknokratisnya itu lemah sehingga akhirnya menjadi beban masyarakat sekarang gitu. Salah satunya kereta cepat lah. Oh itu jadi beban ya? Oh itu beban. Kan kemarin Direktur KAI udah mengatakan bahwa ini akan jadi waktu. Iya kan. Dan kalau misalnya salah satu BUMN kita kena dari krisis utang ini, ya ini kan bisa berdampak ke BUMN lain kan. Seperti itu sih Bang. Dan itu akan mengakibatkan kita semakin terpuruk, Prof ya? Betul sekali, betul sekali. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini supaya sektor-sektor produktif itu bisa didorong untuk maju dan menyerap banyak tenaga kerja gitu. Oke. Terima kasih Prof, luar biasa netizen apa yang disampaikan profesor muda kita ini, Prof Fikar, yang luar biasa, mencerahkan sekaligus mengedukasi kita sehingga kita bisa melihat problem yang sebenarnya terjadi di depan mata kita, agar kita bisa mengambil jalan keluar dari semua problem ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.